Tiga. Halo teman-teman, di sini kelompok kami, yaitu kelompok Bubble Sort, akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah tugas dari kelas analisis dan strategi algoritma dari guru atau dosen pengampu kami, Bu Rido. Nah, jadi di sini seperti yang teman-teman lihat, background kami juga ada gelembungnya, yaitu kami menjelaskan tentang sorting bubble sort. Berapa sih kayak kompleksitas waktu strategi dan algoritmanya dengan dari kelompok kami yaitu Franz, Abdi, Hans, dan saya sendiri Yoktan. Kita langsung aja jelasin pengertian dari bubble sort itu sendiri. Jadi bubble sort adalah algoritma pengurutan dia yang membandingkan dua data dalam suatu array atau daftar dan menukarkan posisi data jika tersebut tidak terurut dengan benar. Nah, proses ini nih berulang-ulang hingga seluruh data terurut. Selanjutnya ada pseudocode-nya. Nah, di pseudocode ini teman-teman dapat lihat ada prosedur bubble sort dengan larik array of integers. Nah, ini nih mendefinisikan fungsi bubble sort dengan array sebagai inputnya. Terus lanjut lagi ada perolongan luar, iterasi dari satu hingga panjang larik min satu lakukan. Nah, di sini nih kayak di luar ini nantinya akan melakukan iterasi sebanyak panjang array min satu per kali. Sehingga ntar kayak misalnya satu dari perulangan luar tuh akan menjalankan seluruh dari perulangan dalam nol hingga panjang lariknya hingga diselesain. Nah, itulah fungsi perulangan luar dan perulangan dalam. Nah, terus ada lagi selanjutnya jika larik elemen lebih dari larik elemen plus satu. Maka di sini menjelaskan kondisi untuk memeriksa urutan pasangan elemen. Jika urutannya salah, maka posisi elemen harus ditukar dan dilanjutkan dengan simpan sama dengan larik elemen. Di sini sebagai variabel sementara yaitu dinamain temp yang digunakan untuk menampung elemen yang akan ditukar. Dilanjutkan dengan larik elemen sama dengan larik elemen plus satu. Di sini berfungsi untuk melakukan proses pertukaran posisi elemen yang dimana jika nilai dari elemen ke i disimpan ke elemen ke i plus min i plus satu dan dilanjutkan terakhir ada larik elemen plus satu yang akan disimpan ke variabel simpan yang dimana proses pertukaran posisi elemen di mana nilai dari elemen ke i disimpan di variabel temp. Dengan demikian elemen i ke i dan ke i plus i sudah ditukar posisinya dan dan selanjutnya akhir dari jika yang maksud untuk mengakhiri proses variabel jika dan n perulangan dalam, n perulangan luar, dan n dari prosedur fungsi bubble sort itu sendiri. Itulah penjelasan definisi dari bubble sort dan pseudokodenya secara singkat. Nah, setelah penjelasan ini, kita akan melihat ilustrasi bubble sortnya yang akan dijelaskan oleh Abdi. Ya, jadi pada iterasi pertama, data akan dibandingkan satu persatu, dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 5. Jika data yang lebih besar berada di sebelah kiri, atau data pada indeks sesudahnya lebih kecil daripada data pada indeks sekarang, maka kedua data tersebut akan ditukar. Pada iterasi pertama ini akan dilakukan pengecekan sebanyak 5 kali, dan data yang ditukar adalah 26 dengan 15, 26 dengan, dan 26 dengan 11. Selanjutnya, pada iterasi kedua, next. Pada iterasi kedua, data akan dibandingkan satu persatu juga, dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 4. Hal ini dikarenakan setiap kali iterasi bertambah, maka pengecekan pada looping kedua akan dikurangi. Pada iterasi ini, data yang ditukar adalah 15 dengan 11. Selanjutnya,
Pada iterasi ketiga ini, pengecekan akan dilakukan sampai indeks ketiga, dan data yang ditukar adalah 0 pada iterasi keempat. Next. Pengecekan akan dilakukan sampai indeks kedua. Data yang ditukar adalah 0 juga. Selanjutnya, pada iterasi kelima, pengecekan dilakukan sampai indeks ke-1. Data yang ditukar adalah 0. Dikarenakan sudah tidak ada lagi data yang akan dibandingkan, maka kami tidak mencantumkan iterasi ke-6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada analisis kompleksitas suatu dari algoritma bubble sort. Pada kompleksitas suatu algoritma bubble sort ini, algoritma ini termasuk dalam algoritma comparison sort karena pada algoritma bubble sort ini akan membandingkan antar elemennya dari elemen awal hingga elemen akhir. Bubble sort tersebut memiliki dua loop, yaitu loop luar dan loop dalam, di mana loop luar akan dilakukan perulangan sebanyak n-1, loop dalam akan dilakukan perulangan sebanyak n-1 min iterasi. Nah, di sini kita akan mencari kompleksitas waktu pada base case yang elemennya sudah terurut, contoh data awalnya 5, 8, 11, 15, 26, dan 31. Lalu ada worst case yang elemennya akan diurutkan secara menurun, contoh data awalnya yaitu 31, 26, 15, 11, 8, dan 5. Selanjutnya ada average case, elemen akan diurut secara menaik. Contohnya adalah contoh data awalnya 5, 8, 15, 11, 31, dan 26. Next. Nah, pada base case, karena elemennya sudah terurut dan tidak akan menjalankan loop dalam, yaitu n-1 min iterasi, sehingga loop yang akan dijalankan hanya adalah loop luar, yaitu n-1. Sehingga didapatkan big O notation-nya adalah ON. Big O N. Dan akan didapatkan relasi rekurennya adalah big O N. Proses perbandingan pada kondisi ini hanya dilakukan sebanyak n-1. Next. Nah, pada worst case dan average case akan menjalankan dua loop, yaitu n-1 dan n-1 min iterasi. Sehingga didapatkan relasi rekuren yang akan menjadi n-1, n-2, n-3, sehingga yang terakhir adalah 1. Pada rekursif metode yang iterasi akan ditemukan pola, yaitu aritmatika series, yang akan dijadikan rumus, yaitu n dikali n-1 per 2. Sehingga didapatkan 1/2 dikali n kuadrat dan n kuadrat dikurang n. Nah, pada big O notation akan dicari n yang paling besar, yaitu n kuadrat. Sehingga relasi rekuren yang didapat adalah big O n kuadrat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk implementasi program, kami menggunakan bahasa Java. Jadi ada public static void cetak ini untuk mencetak data array, data yang bertipe array maksud saya, dengan perulangan dengan deklarasi integer i sama dengan 0 dan i kurang dari panjang data dan perubahan data i plus plus. Selanjutnya untuk metode bubble sort ascendant ini akan mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil. Kemudian dalam metode ini ada dua perulangan yang terluar, yaitu untuk perulangan iterasi dengan deklarasi integer iterasi sama dengan 1, kemudian iterasi kurang dari sama dengan panjang lari, dan perubahan iterasi plus plus. Untuk perulangan dalam ada integer elemen, yaitu untuk menyimpan data lari yang dimulai dari 0
Kemudian ada elemen kurang dari sama dengan panjang larik, kurang 1, kurang iterasi, dan perubahan elemen plus-plus. Jadi jika nilai larik ke dalam elemen ini lebih dari sama dengan larik selanjutnya, maka akan disimpan dalam variabel temp yang digunakan untuk menyimpan sementara nilai dari data larik ini, kemudian akan dibandingkan dengan nilai larik-larik selanjutnya. Next. Bukan yang ini kan. Selanjutnya ada kelas main yang digunakan untuk mencetak. Jadi ada variabel data yang bertipe array ini yang sudah dideklarasikan isi dari data array-nya. Ada 5, 8, 26, 15, 11, dan 31. Selanjutnya untuk memberikan output dalam program, kami menggunakan larik bubble sort cetak. Nah, jadi INTN ini untuk memasukkan banyak data secara acak dan untuk mengecek waktu. Selanjutnya ada integer array data acak ini untuk mendeklarasikan banyak data yang akan di running dalam program. Kemudian untuk detik time ini untuk membandingkan beberapa tipe seperti waktu sebelum data terurut, kemudian ada waktu sesudah data terurut. Jadi nanti ada dalam output itu nanti akan muncul perbandingan antara data yang sudah terurut ataupun data yang belum terurut. Next. Nah, ini untuk output yang kami jalankan dalam program. Jadi sorting program data sebelum terurut ada 5, 8, 26, 15, 11, dan 31. Kemudian data sesudah terurut menjadi 5, 8, 11, 15, 26, dan 31. Untuk running time, waktu sebelum terurut ada 17 nanosecond. Kemudian time sesudah terurut ada 51 nanotime per second. Dan time terurut, maksudnya sesudah dikurangi sebelum ada 34 nanotime per second. Untuk spesifikasi laptop untuk menjalankan program tersebut ada di gambar sebelah kiri. Untuk selanjutnya kami serahkan pada teman kami. Oke, setelah kita mengetahui definisi physical, terus ilustrasi dengan kompleksitas beserta dengan pruning dan implementasinya, kita kelompok kami ini dapat memberi kesimpulan bahwa algoritma bubble sort ini adalah algoritma yang simple dalam pembuatan kodenya dan juga uh, definisi terurut terdapat dengan jelas dalam algoritma. Kelompok kami dapat mudah dalam mengetahui kayak cara kerja algoritma bubble sort ini. Terus cocok untuk pengurutan data dengan elemen kecil yang terurut. Namun kayak dampak negatifnya atau enggak kayak ya worst case-nya lah bahasa kompleksitasnya, yaitu kurang efektif dalam pengurutan data berskala besar. Yaitu kita dapat melihat sendiri di running time-nya ketika kayak diberi data acak 10.000 terdapat perbandingan yang sangat besar di bagian sebelum data turun dan sesudah data turun. Jadi langkah pengurutannya terlalu panjang. Jadi inilah hasil pekerjaan kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ih, sok- sok- Bos.